Hello and welcome back to channel Todopedia. Setelah di video kemarin kita udah bahas IPO saham Superbank, di video kali ini kita bakalan hunting saham-saham yang valuasinya murah atau value stock yang potensial untuk kita buy untuk investasi di akhir tahun 2025 ini sampai nanti di awal tahun 2026. Ya, jadi kita bakalan hunting saham, kita bakalan cari saham yang potensial, yang tentunya bisa jadi opsi untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita. Nah, buat teman-teman yang lagi cari nih ya, menu belanja saham apa nih ya yang cocok untuk investasi di akhir tahun 2025 sampai 2026, pastiin kalian tonton video ini untuk kalian dapat list saham-saham yang bisa jadi masuk ke dalam daftar belanja kalian. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel ini. Ya, jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di link.id/todopedia atau kalian juga bisa dapatkan itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat banyak extra benefit, di antaranya ada stock pick untuk investasi. Ya, kalian juga akan dapat template from AI untuk analisa saham supaya lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI. Ya, dan kalian juga akan dapat akses ke grup komunitas di Discord, dan kalian juga akan dapat benefit yang lain. Nah, buat kalian yang mau join, langsung aja klik tombol join atau gabung di bagian bawah video, atau kalian masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Ya, nanti semua benefitnya itu kalian bisa dapetin di channel page Todopedia di tab membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan coba cari ya teman-teman ya, saham-saham yang valuasinya murah, saham-saham value stock yang potensial nih untuk kita buy, untuk investasi di akhir tahun 2025 ini, sampai mungkin nanti di awal tahun 2026 ya. Nah, di sini kita bakalan pakai screener dari Stockbit untuk kita milih sahamnya, untuk kita filtering sahamnya. Ya, jadi buat teman-teman langsung aja masuk ke screenernya Stockbit, kita akan langsung cari saham-saham value stock yang potensial di akhir tahun 2025 ini. Ya, teman-teman masuk aja ke stockbit.com/screener untuk masuk ke screenernya. Ya, di sini kita langsung aja kasih nama teman-teman ya. Gue kasih nama value stock screener. Ya, value stock screener ini gue udah pernah pakai ini nama ternyata ya. Nah, untuk deskripsi ini samain aja ya. Terus untuk stock universe kita pakai IHSG. Artinya kita milih saham-saham yang ada di IHSG. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya yang syariah, teman-teman bisa pilih ISSI. Ya. Nah, dari sini kita langsung aja masukin screening rules atau kriteria untuk saham-saham pilihan kita. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang saham-saham yang valuasinya murah atau value stock ya tentu pastinya yang pertama banget yang mau kita jadiin kriteria adalah PER sama PBV-nya itu harus yang murah. Nah, murah itu berapa untuk PER dan PBV? Ya, untuk PER itu di bawah 8, untuk PBV itu di bawah 1. Ya, langsung aja kita masukin teman-temannya di sini ya. Langsung aja ketik PE ratio. Nah, di sini udah ada suggestion ya. Pilih PE ratio TTM, terus pilih di sini lebih kecil ya, tanda lebih kecil 8. Ya, kita mau PE-nya di bawah 8. Ya, next kita mau tambah kriteria berikutnya yaitu PBV. Ya, teman-teman klik add rule basic ratio ya, price to book value. Nah, ini udah ada suggestion. Kita mau di bawah 1 ya, teman-teman ya, di bawah 1. Oke. Nah, ini untuk valuasi. Sekarang kita nggak cuman mau valuasi murah aja, tapi kita mau kinerja bisnisnya itu ya cukup bagus, ya. Nah, di sini kita akan pakai beberapa metrik untuk kita filtering nih saham-saham yang kinerjanya bagus, ya. Yang pertama itu adalah return on equity. Jadi kita langsung aja masuk add rule basic ratio, kita mau return on equity. Ya, di sini udah ada suggestion. Kita mau return on equity-nya minimal 12% lah ya. Jadi kita mau saham-saham yang dia mampu untuk hasilin profit yang cukup besar dari modal yang dia punya. Gitu ya, yang mana di atas 12 atau minimal 12 itu udah termasuk kategori besar. Gitu ya. Next, kita nggak cuma mau return on equity aja, tapi kita juga mau rasio lain, kita mau metrik lain yaitu net profit margin, teman-teman ya. Net profit margin TTM. Ya, di sini kita pilih aja minimal 10%. Artinya dari pendapatan yang dia hasilkan, dia mampu untuk hasilin laba itu 10% dari itu.
gitu ya. Artinya dia punya kemampuan efisiensi pengeluaran yang cukup bagus, gitu ya. Jadi kita mau minimal 10, ya. Nah, ini kita udah masukin ROE-nya minimal 12, NPM minimal 10. Berikutnya, dari segi kinerja bisnis, kita juga mau saham perusahaan yang tentunya pendapatannya sama labanya itu bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Yang artinya itu gambaran kalau manajemennya itu mampu untuk numbuhin bisnisnya dari tahun ke tahun. Manajemennya punya kapabilitas untuk numbuhin bisnisnya dari tahun ke tahun. Meskipun itu tidak menjamin pertumbuhan ke depannya akan bertumbuh juga, tapi seenggaknya itu gambaran kalau manajemen punya kemampuan dan kapasitas untuk terus ngembangin dia punya bisnis. Gitu ya. Nah, caranya gimana untuk masukin kriteria dari segi pertumbuhan? Caranya adalah sama juga, add rule basic ratio. Terus kita ketik di sini revenue aja. Ya, di sini pilih revenue growth 3 year. Ya, kita mau di sini minimal 5% lah ya. Kita mau minimal 5% per tahun. Ya, ini angka 5% per tahun. Gitu ya. Terus kita juga mau laba bersih. Ya, net income, laba bersihnya bertumbuh juga gitu maksudnya ya. Net income-nya, growth 3 year-nya itu juga minimal 5%. Ya, nah ini kita udah masukin nih. Tadi kriteria valuasi, habis itu kriteria dari segi kinerja atau performa bisnis. Yang terakhir yang kita juga mau masukin adalah kriteria dari segi dividend yield. Ya, teman-teman ketik aja dividend yield. Ya, dividend yield-nya kita mau minimal itu di sekitaran 6% lah ya, 6%. Kenapa 6? Karena 6% itu ya, itu setara dengan yield dari obligasi atau kupon dari obligasi. Ya, kurang lebih kan di sekitar 6% ya. Kita mau kurang lebih setara itulah. Ya, untuk dividen yield-nya setiap tahun. Nah, udah ya, kita udah masukin semua kriterianya. Ya, jadi tadi kita masukin kriteria valuasi. Terus kita masukin kriteria dari segi performa bisnis. Dan kita juga masukin kriteria dari dividen. Nah, sekarang kita langsung aja screening ya, teman-teman ya. Dan di sini total kita dapat ada 7 saham, teman-teman ya. Ada 7 saham nih. Ada TPMA. Ya, ini perusahaan logistik perkapalan. Saham perusahaan perkapalan. Auto, ini Astra Auto Parts, anak usahanya Astra yang bergerak di bidang komponen otomotif, gitu ya. Terus ini Hais ini saham perusahaan perkapalan juga, ya, Hasnur. Terus ada BNGA, ya, Bank Niaga, Amak, ya. Terus ada Nelly dan ada BBNI, ya. BBNI semua udah pada tahu lah ya, saham perusahaan perbankan besar. Ya, jadi ini adalah value stock nih teman-temannya, 7 value stock yang bisa kita pertimbangin untuk investasi jangka panjang mulai dari akhir tahun 2025 ini sampai seterusnya untuk ya setidaknya minimal ya 3-5 tahun lah, itu minimal. Ya, kalau misalnya kita mau hold lebih lama lagi ya lebih bagus gitu ya. Nah, tapi ini saham-saham perusahaan yang kinerjanya bagus at least untuk sekarang, dan ini bisa kita pertimbangin nih untuk investasi jangka panjang. Nah, gue akan bedah sedikit ya teman-teman ya untuk beberapa emiten ini ya. Pertama ada TPMA ya. TPMA ini perusahaan kapal ya, logistik perkapalan, yang mana dia menurut gue punya kinerja yang cukup bagus teman-teman ya. Dari beberapa tahun terakhir dia pertumbuhannya bagus teman-teman ya. Pertumbuhannya cukup bagus. Dari segi pendapatan dia bertumbuhnya bagus, dari segi laba usaha juga bertumbuhnya bagus gitu ya. Laba bersih juga pertumbuhannya cukup oke. Bukan oke, ini malah kencang banget pertumbuhannya ya, masif banget ini. Ya. Nah, terus untuk cash flow, nah untuk cash flow-nya si TPMA ini kalau teman-teman perhatiin, ya ini operating cash flow-nya bisa positif, ini bagus ya. Nah, tapi untuk free cash flow ini di tahun 2024 dia sempat negatif. Kenapa negatif? Karena capex-nya yang memang naiknya tinggi banget. Nah, memang TPMA ini dia ngeluarin capex yang gede banget belakangan ini. Karena memang TPMA ini lagi dia ngembangin bisnis secara besar-besaran ya. Dia beli armada, dia ngebuat perusahaan joint venture gitu ya. Jadi dia lagi fase-fase ekspansi bisnis besar-besaran untuk TPMA ini. Ya, jadi untuk kedepannya tentu ada potensi pertumbuhan terutama untuk jangka panjang gitu ya. Dan untuk operating cash flow-nya ini positif, jadi itu cukup mendukung ya pertumbuhan bisnis untuk kedepannya. Jadi kalau dia mau ngeluarin duit buat capital expenditure itu ya didukung banget sama operating cash flow-nya yang bisa positif. Dan juga untuk balance sheet-nya si TPMA ini, kalau kita lihat ya di kuartal 3 ya, untuk aset lancarnya di 673 M dibandingin sama liabilitas jangka pendek itu di 611. Ya, jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek ini masih dalam kondisi yang
bagus banget. Dan juga untuk ekuitasnya itu bisa lebih besar daripada semua utangnya. Jadi ini kondisi balance sheet yang cukup bagus, meskipun memang nggak yang bagus banget gitu ya, tapi cukup oke lah untuk dia ke depannya bisa ngembangin bisnis sama bisa bagi dividen gitu ya. Nah, terus selain dari TPMA, ada juga Auto ya. Auto ini Astra Auto Parts, teman-teman. Ini juga perusahaan yang kinerjanya bagus ya. Dia anak usahanya Astra, seperti yang kita semua sudah tahu ya teman-teman ya. Dia anak usahanya Astra. Dari segi balance sheet, kalau teman-teman perhatiin, aset lancarnya 10 triliun, lebih besar daripada total liabilitas ya. Jadi aset lancarnya doang udah mampu ngelunasin semua utangnya. Jadi ini bagus banget kondisi balance sheet-nya ya. Terus untuk income statement kita coba lihat secara tahunan ya. Ini pertumbuhannya oke, teman-teman. Cukup bagus ya. Dan juga untuk pertumbuhan dari laba usaha juga ini bagus, teman-teman ya. Jadi nggak cuman pendapatannya aja yang bisa bertumbuh, tapi laba usahanya, operating profitnya juga bisa bertumbuh gitu ya. Dan untuk laba bersih ya, ini sempat dia kecil banget labanya, tapi bisa bertumbuh lagi ya. Dan untuk cash flow, kita coba lihat cash flow-nya. Cash flow-nya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini juga operating cash flow-nya konsisten positif. Free cash flow-nya juga konsisten positif. Jadi ini kondisi yang bagus banget ya. Dia punya kinerja bisnis yang bagus gitu ya. Dan memang dari segi manajemen Auto ini dia juga masih terus ngembangin bisnisnya ya, dimana dia masih terus ngembangin sistem bisnis untuk efisiensi ya, dan dia juga masih terus memperbanyak kapasitasnya dia, kapasitas produksi, kapasitas penjualan itu masih diperbesar terus gitu ya. Jadi dia masih ngeluarin duit buat investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas penjualannya gitu ya. Jadi tentunya kedepannya masih ada potensi untuk dia bertumbuh ya. Dan untuk Hais ya, Hais ini Hasnur International Shipping, dia ini juga perusahaan yang cukup oke, perusahaan perkapalan ya, kinerjanya cukup bagus. Dari segi financial, kalau kita lihat dari income statement-nya, ini pertumbuhannya cukup oke teman-teman ya, dari beberapa tahun terakhir ya. Laba usaha juga bertumbuh ya, laba bersihnya kita coba lihat ini juga bertumbuh gitu ya. Meskipun memang ada naik turun ya teman-teman ya, tapi overall dia masih bisa bertumbuh dan itu sesuatu yang bagus ya. Terus untuk operating cash flow bisa positif, free cash flow juga bisa positif, ini juga bagus ya. Kita coba lihat balance sheet-nya kita coba lihat. Di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk aset lancar 430M ya, itu lebih besar daripada utang jangka pendeknya 200M. Jadi kemampuan bayar utangnya juga bagus gitu ya. Terus ada BNGA. Nah, ini BNGA gue udah bahas ya di video sebelumnya ya. Untuk BNGA ini dia punya kinerja yang cukup stabil, NPL-nya kecil, dia juga kedepannya akan spin-off Bank Niaga Syariah, yang mana menurut gua ya, dengan dia spin-off Bank Niaga Syariah itu nggak akan mengurangi labanya dia, tapi justru akan memperbesar pertumbuhannya. Karena dengan dia spin-off ya, si BNGA Induk, Bank Niaga Induk itu masih pegang 99% sahamnya, dan dengan Bank Niaga Syariah ini dia spin-off, artinya Bank Niaga Syariah ini akan jadi bank sendiri yang mana dia akan lebih leluasa untuk ngembangin bisnis. Atau kalau misalnya Bank Niaga Syariah ini mau IPO, itu juga memungkinkan banget gitu ya. Kalau misalnya dia mau IPO, itu jadinya bisa gitu ya. Terus ada saham Amak ya, perusahaan asuransi. Terus ada Nelly ya, ini saham perusahaan perkapalan juga teman-teman ya untuk Nelly ini gitu ya. Dia perusahaan perkapalan juga. Dan untuk income statement kita lihat di sini. Untuk Nelly ini pendapatannya, pertumbuhannya oke, bagus. Ya. Laba usahanya juga pertumbuhannya bagus, meskipun ada naik turunnya sedikit, ya. Untuk laba bersih juga ini bagus. Gitu ya. Untuk balance sheet kita coba lihat quarterly gitu ya. Aset lancarnya 298M, lebih besar daripada liabilities 266M. Ya, jadi ini bagus banget nih, aset lancarnya doang udah bisa ngelunasin semua utangnya. Dan dari segi cash flow ya, untuk cash flow-nya kita coba lihat di sini. Ini sebenarnya untuk operating cash flow-nya bisa positif, tapi free cash flow-nya negatif teman-teman ya. Tapi itu sebenarnya karena capex-nya gede ya. Jadi ada kenaikan capex nih dari Q4 2024 ke Q1 2025 ada kenaikan capex. Ya, jadi memang ini gambaran kalau Nelly ini mirip kayak TPMA tadi, dia lagi ngembangin bisnisnya secara besar-besaran. Dan itu tentunya berpotensi untuk numbuhin revenue-nya untuk kedepannya. Gitu ya.
Dan terakhir ada BBNI. BBNI kita udah sering bahas teman-teman ya. Dia ini perbankan besar BUMN, potensi dividennya bagus, dia punya potensi pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, dia juga ada potensi pertumbuhan dari digital banking, wonder BBNI, gitu ya. Dan tentunya BBNI ini dia dihargai di valuasi yang murah, ya sekitaran 7 kali. Ya, jadi BBNI ini menurut gua saham perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang cukup oke ke depannya, ya, ditambah valuasinya murah. Jadi gue ngeliat kalau BBNI dalam jangka panjang ini bisa jadi saham dividend growth ya. Jadi bukan cuma saham value tapi juga saham dividend growth. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia ya 7 saham ya. 7 saham yang bisa kita pertimbangin untuk invest jangka panjang di akhir tahun 2025 ya sampai di awal tahun 2026. Ada TPMA, Auto, Hais, BNGA, AMAK, Neli, dan BBNI. Oke, jadi itu dia saham-saham yang valuasinya murah, yang punya potensi untuk kita buy, untuk investasi di akhir tahun 2025 ini. Nah, menurut kalian gimana nih saham-saham yang tadi itu, ya? Menurut kalian gimana? Apakah dia punya prospek yang bagus? Apakah dia bisa kasih potensi keuntungan yang bagus untuk kedepannya? Menurut kalian gimana nih? Ya, gue pengen dengar dari kalian, opini kalian seperti apa untuk saham-saham yang tadi. Ya, buat kalian yang punya pandangan, buat kalian yang punya opini, ya, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi info tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham-saham yang tadi. Ya, jadi saham-saham yang tadi lolos screening, ya, saham-saham yang tadi jadi pilihan dari screeningnya, ya, itu bukan untuk ngajak kalian untuk beli saham-saham itu, tapi ini niatnya itu cuman screening aja untuk bantuin kalian. Keputusan investasi itu 100% sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik untuk bantuin investasi kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.